Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Hari ini saya mau mencoba untuk beningin kaca Kia Visto. Oke, di sini kita bisa lihat mobil Kia Visto saya. Lampunya di sini kurang bagus ya guys, kurang terang gitu. Jadi rencananya mau kita poles. Saya udah beli alatnya dari e-commerce, ada punyanya brother. Di sini ada buat kayak dempulnya. Jadi sebelum nanti dibersihin sama yang ini di light polish, kita isi dulu atau kita olesin dulu headlight polishnya. Nah, ntar tampilnya kayak gini. Saya belum ratain, kalau yang ini udah saya ratain, jadi tampilannya kayak di dempul-dempul gitu. Nanti kita bersihin. Oh iya, kemarin saya juga sempat jadi waktu saya beli mobil ini ada banyak keluhan sih. Cuma mungkin pemilik sebelumnya juga mungkin nggak aware masalah yang terjadi di Kia Visto. Jadi kemarin saya mungkin saya akan buat video terpisah ya. Saya coba mau review aja yang udah saya ganti apa aja. Salah satunya yaitu kemarin saya setelah beli, saya tune up terus saya ganti air coolant. Sebelumnya pemiliknya pakai air coolant yang katanya sih air coolant, tapi pas saya cek nggak tahu ya itu air coolant yang memang bening atau air biasa. Makanya supaya lebih pasti saya ganti air coolantnya warna hijau, supaya nanti kalau misalnya di dalam ada kerusakan atau ada kebocoran kelihatan. Oke guys, ini hasilnya. Lebih bening sih, oke lah, tapi kayaknya emang harus dibersihin dari dalam dan biar kelihatan bening banget. Tapi segini cukup lah. Sebenarnya sih dia kalau malam lampunya masih terang ya. Oke guys, sekarang kita udah ada di dalam mobilnya. Jadi sebenarnya mobil ini dibeli karena emang ada keperluan ya, buat istri untuk belajar mobil, karena dia sukanya mobil yang kecil-kecil. Akhirnya kita coba belilah mobil Visto ini. Kenapa milih Visto, nggak pilih yang lain kayak misalnya Wagon R atau Atos? Sebenarnya kita lebih prefer ini sih, antara Atos atau Visto waktu itu. Tapi berhubung kita hampir survei ke kurang lebih 4 atau 5 mobil Korea, baik Visto maupun Atos, dan dapatnya yang agak mendingan ya mobil yang ini, yang Visto yang sekarang. Di sini udah banyak perubahan sih sebenarnya. Kayak misalnya ini dari pemilik sebelumnya udah ganti tipnya dari yang lama ke yang baru. Jadi udah support Bluetooth, radio, FM AM, terus ada juga jack USB-nya di sini. Terus ada aux-nya kalau kita punya kabel aux. Untuk AC, alhamdulillahnya waktu kita beli nggak ada masalah ya di sini. AC masih berjalan normal. Terus apalagi sebenarnya ada yang kurang sih kalau menurut saya. Kayak misalnya waktu kita pakai jalan, kaki-kakinya kurang bagus, kurang senyap. Makanya untuk servis kaki-kaki kita mau anggarin buat dibenerin gitu, tapi satu-satu. Soalnya kemarin kita udah lumayan banyak ganti ya. Kayak misalnya kita ganti kuras air radiator, terus saya udah ganti oli juga. Terus kemarin kita baru, kalau di sini kita ada timing belt. Jadi timing beltnya ini kita kebetulan waktu dicek kan, sebelumnya waktu kita beli mobil ini ada bunyi-bunyi ya guys ya, bunyi kayak cicit gitu saat pertama kali dinyalain. Artinya waktu pertama kali mobil ini dipanasin sampai kurang lebih 20 menit lah sebelum dibawa jalan, itu baru hilang bunyi cicitnya. Ternyata setelah punya selidik dan saya juga lihat di YouTube
kawan-kawan yang review Visto-nya juga itu biasanya masalahnya di V-belt. Akhirnya saya bawa ke bengkel spesialis Kia atau spesialis mobil-mobil Korea. Di sana dicek kan ya, dicek. Setelah dicek ternyata memang yang bunyi itu tensionernya, katanya kabel tensioner. Akhirnya itu diganti, saya ganti sepaket, ada kabel V-beltnya, ada tensionernya, ada satu lagi saya lupa apa namanya. Tapi terus saya minta untuk ngecek timing beltnya jalan atau enggak. Nah setelah dicek timing beltnya juga ternyata udah tipis, walaupun di penunjuk pembelian timing belt masih sekitar 142 baru harus diganti. Tapi karena udah mengingat udah tipis, pas dicek udah tipis juga, ya udah akhirnya saya beli ganti juga timing beltnya. Terus tutup karburator, sebelumnya saya agak bermasalah saat air radiatornya menurunnya itu. Jadi misal kita pakai jauh, terus saya udah isi penuh, terus tiba-tiba dia turun, habis turun kok saya bingung nih, kok cepat banget turunnya. Saya cari di internet, ternyata memang kalau memang suka turun kayak gitu, takutnya ada, kita buka dulu ya guys, panas soalnya saya lagi nggak nyalain AC. Sengaja mau memanasin mobil sampai titik maksimal dia, baru nanti kita nyalain AC biar lebih bagus engine-nya, katanya sih kayak gitu. Terus tadi sampai air radiator ya, karena air radiatornya cepat habis, akhirnya saya beliin satu pas saya kuras itu saya beli yang 5 liter warna hijau. Terus setelah beli yang itu sisa sedikit banget, air radiatornya masih sisa. Terus akhirnya karena air radiatornya makin berkurang, saya isi lagi dan sampai akhirnya habis. Kemudian barusan kemarin saya beli satu drum lagi isi 5 liter yang warna hijau juga. Tapi setelah saya selidik pas dicek juga sama kakak ipar saya, ternyata ada kebocoran di sisi selang yang menuju ke bodi. Nah saya nggak tahu tuh itu sebenarnya selang dari mana ke mana, tapi pas saya cek emang waktu mesin dinyalain itu ada warna hijaunya keluar netes, tapi nggak banyak, pelan, tes seperti itu. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk cari bukan lem sih ya, lebih tepatnya kayak perekat gitu kan. Kalau misalnya kita mau ada hose radiator itu kan suka dikasih sama abang bengkelnya itu kayak pengedap pinggir-pinggirannya kan. Nah saya beli pengedapnya itu, terus saya olesin di bagian itu, dan alhamdulillahnya sekarang udah nggak netes sih, dan air radiatornya lebih stabil, nggak turun drastis kayak gitu. Paling kalaupun turun ya nggak terlalu kelihatan, karena mungkin wajar lah ya penguapan panas seperti itu. Oke, kayaknya sampai sini dulu ya guys reviewnya. Mungkin nanti ke depan saya akan kasih lihat bagian mana aja yang saya udah ganti, dan rencananya ke depan saya mau ganti ISC karena ISC nya kemarin sudah retak-retak. Oke.